2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Kalau sudah Bapak Ibu jemaat temukan, kita akan membacanya bersama-sama karena ini hanya satu ayat saja. 3, 2, 1. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Sejauh sana pembacaan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur saat ini kami anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan, dan tentu kami sangat tahu bahwa Tuhan juga begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh dikumpulkan, kami telah bernyanyi, dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan memimpin kami, berikan hikmat pengertian agar kami bisa memahami isi firman-Mu, dan selanjutnya adalah yang kami mohonkan kemampuan bagi kami untuk mengaplikasikannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdiri teguh, berdiri teguh. Dulu saya ingat waktu kuliah pernah ikut kontes khotbah yang judulnya juga tidak jauh dari ini, yaitu tentang berdiri teguh. Berdiri teguh. Wah, ini hal yang sangat penting. Sangat penting. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini tidak sembarang berdiri teguh. Ya kalau kita ada di dalam satu kesalahan terus kita disuruh berdiri teguh, ini baik atau tidak? Jelas tidak baik ini. Nah, ini yang ada perintah menjerumuskan, ingin kita mencelakakan kita. Nah, kalau sudah tahu-tahu kita ada dalam satu kesalahan terus kita berdiri teguh, kamu harus setia di sana, teguh di sana. Wah, ini maksudnya apa? Ya kan? Maksudnya apa? Tapi jelas ayat yang kita baca di sini, ayat 15 katanya, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan sembarang pengajaran. Yang jemaat Tesalonika dapatkan, ini bukan sembarang pengajaran. Dan ini bukan sembarang pengajaran yang berasal dari orang sembarangan. Yang datang, saya yang diurapi. Saya semalam dapat mimpi, Tuhan datang kepada saya di kamar saya dan lain sebagainya. Ngaku-ngaku siapa yang tahu? Ini bukan sembarang orang yang ngomong. Kalau hari ini kita bisa klaim ini firman Tuhan. Karena sudah ada di dalam kitab yang diinspirasikan oleh Tuhan, yang sudah ada dalam kanon, dan kita tahu yang ngomong saat itu adalah rasul. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jelas jemaat Tesalonika saat itu juga tahu bahwa Paulus itu rasul, meskipun kitab suci belum rampung seperti kita hari ini, belum terkanonkan, belum selesai ditulis. Tapi mereka tahu karena di sini disampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Jadi ada peringatan nasihat yang disampaikan kepada mereka yang secara lisan. Tetapi itu pun mereka tahu bahwa ini secara lisan bukan sembarang. Karena ini berasal dari seorang Rasul Kristus. Itu artinya perkataannya adalah firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini bukan sembarang pengajaran. Dan bukan sembarang diajarkan oleh orang yang asal-asal ngaku-ngaku saja. Bapak Ibu, firman Tuhan katanya, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mengapa demikian? Karena baik Paulus atau bahkan yang rasul yang lainnya menginginkan mereka yang telah menerima, mendengar dan menerima ajaran mereka bisa berada di dalam ajaran itu, bisa berada pada iman itu sampai Tuhan datang kembali atau Tuhan menjemput mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa ini penting? Karena ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai dasar alasan pemberitaan yang disampaikan oleh para rasul, termasuk Paulus di sini, jemaat Tesalonika mendapatkan jaminan hidup kekal. Jadi ini bukan sembarang berita, ini bukan sembarang pengajaran. Setidaknya yang paling inti, ketika mereka mendengar pengajaran itu, mereka diselamatkan. Jadi bukan pengajaran yang bercerita bahwa saya naik turun surga, saya pergi ke surga kemarin, terus ya kemarin lusa saya ada jalan-jalan ke neraka, tiba lagi, keluar lagi ke dunia, datang ngomong sama kalian nanti besok ada jadwal lagi jalan-jalan surga dan neraka. Wah, ini kacau. Tetapi ini berita tentang satu hal yang sangat penting. Bukan dongeng nenek tua, ya kata firman Tuhan. Bukan dongeng nenek tua. Ini adalah kebenaran absolut. Kebenaran yang seharusnya menjadi milik dari setiap orang. Yaitu Injil keselamatan. Karena di ayat yang ke-13-14 yang disampaikan, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam pengajaran inilah mereka dituntut untuk berdiri teguh. Karena mereka telah menerima Yesus. Nah, kalau menerima Yesus apa yang mereka dapatkan? Saya sudah sebutkan tadi. Mereka diselamatkan. Jadi diselamatkan bukan karena saya sudah dibaptis oleh pendeta terkenal. Karena saya sudah dibaptis oleh seorang yang diurapi. Ada yang ngomong begitu. Saya pernah menginjili oleh orang kepada orang, nginjil orang yang bergereja di salah satu gereja yang katanya sewanya sampai miliaran gedungnya. Ya. Dia bangga sekali. Wah, saya pasti ini Pak, karena saya dibaptis. Waktu itu rombongan kami 5.000 orang sekali baptis. Tidak boleh yang di sini, harus yang dari Jakarta datang yang baptis. Nah, dia bangga sekali. Dan dia pikir dengan dibaptis orang itu sudah pasti masuk surga. Saudara, yang membuat seseorang pasti masuk surga adalah dia mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya satu-satunya. Dalam Injil Yohanes tadi kita baca apa? Adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang Allah Bapa kehendaki untuk mereka masuk surga? Percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus yang adalah Allah, menjadi manusia, datang ke dunia, dihukumkan di atas kayu salib, bukan karena salahnya, tetapi karena salah umat manusia. Dia dihukumkan di sana. Dia disalibkan, dia dikorbankan, tubuhnya dicambuk, digantung di sana, darahnya ditumpahkan. Bukan karena salahnya, tapi karena salah saya dan saudara. Dan ketika kita tahu akan hal ini dan kita mengaminkan bahwa sungguh Tuhan, Engkau telah mati untuk saya. Dan saya mau hidup bagi Engkau, saya menyesali semua cara hidup saya yang lama. Dan saya mau janji untuk hidup bagi Engkau Tuhan. Saat itu seseorang mendapatkan jaminan hidup kekal. Saat itu kata Paulus, dia telah dibenarkan dan dia pasti diselamatkan. Dia telah memiliki iman yang benar. Dan iman yang benar ini dituntut oleh Tuhan lewat Paulus dalam
Surat yang kita baca tadi kepada jemaat Tesalonika. Supaya orang yang telah menerima kebenaran ini, pemberitaan ini, pengajaran ini, untuk bisa berdiri teguh di dalam iman tersebut. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, berdiri teguh. Berdiri teguh. Apa artinya berdiri teguh? Wah, kalau sini berbicara berdiri terhadap kebenaran pengajaran Injil yang benar, berarti berdiri teguh itu sama dengan jangan berpaling daripada kebenaran Injil. Jangan berpaling daripada kebenaran Injil. Kita baca di dalam 1 Korintus 16. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Firman Tuhan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berdiri teguh, jangan berpaling. Dan bahkan kita bisa dapatkan di dalam Kolose pasal 1 ayat ke-23. Sebab itu kamu harus tekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berpaling daripada kebenaran Injil. Jangan berpaling. Meskipun ada sesuatu yang terlihat begitu menggiurkan di samping Anda, di sekitar Anda. Wah, kalau ngomong soal ini, ya saya teringat beberapa kali saya sudah sampaikan ilustrasi ini. Ya, jemaat mungkin ada yang pernah nonton, ada yang sekarang kayak di YouTube, di mana kan ada yang memvideokan peristiwa-peristiwa lucu gitu kan? Ya, peristiwa-peristiwa lucu. Ya, saya pernah nonton peristiwa lucu di mana seorang merekam aktivitas seorang penjaga kerajaan di London. Ya, pernah lihat nggak yang penjaganya itu berdiri tegak dan topinya itu tinggi sekali gitu kan? Biasanya ada jenggot, ini senjata. Dia itu diam dan tidak bisa gerak sama sekali. Yang gerak apa? Matanya doang. Sampai ada videonya kan ada kayak hewan itu lewat dia bilang, saya lucu sekali lihat dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi satu hal yang bisa kita tarik dari sana adalah, coba lihat, dia dengan setianya berdiri teguh, meskipun mungkin ada yang bikin lucu di sekitarnya, ya, dia hanya biji matanya yang ke sana kemari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tidak mudah terpengaruh. Dia tidak mudah terpengaruh. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena penjaga ini sedang menjaga sesuatu yang menurut mereka itu sangat berharga, bernilai. Wah, setidaknya ada ratu di dalam yang sedang mereka kawal, jaga. Ada hal-hal yang berharga di dalam. Kalau mungkin mereka lengah sedikit saja, bisa kecolongan. Sehingga itu pun menjadi daya tarik tersendiri. Tetapi di balik itu, karena mereka sedang menjaga sesuatu yang berharga. Bagaimana dengan kita? Seberapa kita menganggap keselamatan itu sebagai sesuatu yang berharga?
Seberapa kita menganggap itu, menilai itu, memberikan harga itu terhadap keselamatan itu. Kalau kita taruh itu di puncak dari semua yang bernilai yang pernah kita miliki, apakah kita akan santai-santai? Apakah kita akan ya udah, kayak ibarat apa? Terkadang kalau kita lagi bepergian terus kita lagi bikin sesuatu kan, ya kan? Kalau saya di rumah, minta tolong lihat itu air lagi dipanasin. Ya, terkadang dia lihat belum pergi. Tahu-taunya udah apa? Udah meluber, udah tumpah. Dia tidak perhatikan ternyata. Dia cuma pergi lihat begitu saja. Misalnya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, coba kalau seseorang punya harta intan, ya saya punya intan besar pula. Ya, itu saya namanya intan. Ya, jelas dia berharga bagi saya. Ya. Tapi misalnya intan, ya perhiasan, kita punya 1 kilo. Begitu. Ayo, seberapa ketat kita jaga itu? Seberapa ketat kita jaga itu? Itu saja nilainya masih terbilang. Masih ada nilainya yang bisa disebutkan. Saudara, keselamatan jiwamu tidak bisa disebut dengan angka. Tuhan Yesus sampai berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia ini tapi ia kehilangan? Tidak ada gunanya. Seisi dunia bukan hanya sekilo intan. Di dunia ini ada berapa kilo intan? Kalau kita dapatkan itu semua pun tidak sebanding dengan nyawamu. Nah, kalau kita tahu betapa berharganya keselamatan itu, seberapa ketat kita menjaganya? Seberapa ketat Anda menjaga iman yang membawa Anda kepada keselamatan itu? Berapa? Oh, saudara yang dikasihi Tuhan. Wow. Kita jangan terpengaruh. Ya ini jangan terpengaruh karena kita sudah ada di dalam kebenaran. Kita sudah ada di dalam kebenaran. Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Anda sudah diselamatkan. Anda sudah diselamatkan dengan iman kepada Yesus Kristus. Diselamatkan dengan cara yang begitu sederhana sebenarnya. Begitu sederhana, Anda diselamatkan, tidak perlu mengeluarkan tenaga Anda, tidak perlu mengeluarkan isi dompet Anda, tidak perlu meluangkan waktu Anda lebih banyak. Hanya perlu mengubah sikap hatimu kepada Yesus Kristus. Anda perlu percaya bahwa Yesus sudah mati untukmu dan Anda janji untuk hidup bagi Kristus. Anda sudah menjadi orang yang sudah diselamatkan, mendapatkan jaminan hidup kekal. Dan ketika Anda mendapatkan itu, Tuhan ingin berdiri teguh di dalam iman itu. Jangan mau digeser, jangan mau terpengaruh oleh apapun juga. Kita meninggalkan iman yang benar hanya karena jabatan, hanya karena duit, hanya karena gaji, hanya karena si rambut panjangnya cantik. Sewaktu muda tapi lihat dia umur 50 tahun, akan keriput. Ya sekarang kan ada lagi viral, nenek 50 berapa tahun, 50 lebih tahun. Ini nenek gadis katanya, ada yang ngomong begitu. Sudah 50 tahun lebih, awet sekali kayak ABG masih. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, seawet-awetnya dia akan mati juga. Dan seawet-awetnya dia pasti akan keriput juga. Ini saya kasih tahu. Demikian juga sebaliknya. Ada yang dari mana itu laki-laki, dia sampai ambil sampel darah anaknya supaya dia bisa hidup, katanya awet muda semuanya, bahkan kelihatannya dia lebih muda dari anaknya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dia tetap akan keriput juga. Dan lebih buruk dari itu, dia akan mati juga. Nah, kalau seorang meninggalkan iman yang benar hanya karena kecantikan, hanya karena kegantengan,
Orang meninggalkan iman yang benar hanya karena jabatan, hanya karena duit. Apalagi hanya karena tersandung. Saya kasih tahu. Ini adalah keputusan yang sangat-sangat merugikan Anda sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena apa yang Anda tinggalkan adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga yang ada di dalam kolong langit. Itu keselamatan. Itu sebabnya Tuhan lewat Rasul Paulus berkata, berdirilah teguh di dalam imanmu. Hal yang pertama. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berdiri teguh, di sini katanya di ayat kedua, ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi, jika kita berdiri teguh, maka kita dapat berpegang. Kita dapat berpegang. Saudara, ya, saya lihat hal yang menarik di sini, bahwa di dalam bahasa aslinya, ya, di sini firman Tuhan memakai kata krateite. Dan kata ini dalam bahasa Yunani mengandung arti kekuatan, keperkasaan, kekuasaan. Krateite. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu berpegang kepada kebenaran dengan sangat kuat. Berpegang pada kebenarannya dengan sangat kuat. Nah, ini tidak mungkin kita bisa menggenggam sesuatu itu dengan sangat kuat, atau Tuhan perintahkan kita berpegang kepada sesuatu itu dengan sangat kuat kalau sesuatu yang menjadi pegangan itu tidak cukup kuat. Ini kalau tim SAR seperti itu misalnya, wah, ini bisa gagal menyelamatkan orang. Ada orang yang sudah minta tolong di bawah, sudah mau tenggelam, ya kan? Heli penyelamat datang. Dia ulurkan tali, di bawahnya ada berapa puluh orang. Dia ulurkan tali rafia. Berpegang sangat kuat di situ. Jangankan 2 orang, 1 orang pun tidak bisa diangkat, pasti putus punya. Meskipun yang pegang di bawah sangat kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memerintahkan kita berpegang dengan kuat, dengan sekuat mungkin kepada pengajaran yang telah diajarkan oleh Paulus, oleh rasul-rasul lain, oleh Yesus sendiri, yang sudah dicatatkan di dalam firman-Nya yang sekarang bila kita baca dengan sekuat-kuatnya, karena ini memang layak untuk dipegang dengan kuat. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, perbaiki kelakuan, untuk membawa orang kepada kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini saya lihat ada 2 aspek. Ada kebenaran yang sangat kuat, pengajaran yang sangat kuat. Tapi kalau Anda tidak kuat memegang itu, ini pun Anda bisa menjadi orang yang rugi. Betul? Kebenaran demi kebenaran disampaikan, pengajaran yang benar disampaikan, tapi Anda tidak kuat memegang itu, dan pada akhirnya Anda menjadi orang terhilang.
Nol. Atau mungkin Anda adalah orang yang mencari kebenaran dan rindu haus lapar kebenaran, tapi Anda tidak bertemu dengan kebenaran yang sebenarnya. Ya, saya sangat menganjurkan Anda perlu cari tempat di mana kebenaran itu disampaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berpegang dengan kuat. Jelas Tuhan punya alasan. Berpegang. Firman Tuhan sudah sangat cukup bagi kita, bagi semua orang bahkan. Untuk mengubah kelakuan, untuk memperbaiki, untuk bahkan menuntun orang kepada kebenaran. Alkitab sudah sangat cukup. Bahkan lebih daripada cukup. Saya tahu. Tapi kalau kita sendiri tidak ada kerinduan untuk mencari kebenaran. Bahkan ketika kita sudah ada dalam kebenaran, kita enggan untuk menggenggam dengan erat kebenaran ini. Saudara, ya mungkin kita makin lemah. Awalnya kuat saya genggam, tapi datang masalah sedikit kuliti diketek, ting, agak jadi longgar genggamannya. Yang satunya datang soal ekonomi kuliti di mana? Ketek lagi, jadi longgar. Ya. Oh, yang berikutnya tantangan hidup, cambuk, tuk. Pas sudah langsung lari terbirit-birit daripada kebenaran. Tapi Tuhan bilang, kita genggam kebenaran itu. Seharusnya orang yang cinta kebenaran, semakin dia dikuliti, semakin dia dicambuk, dia akan menjadi orang yang semakin kuat menggenggam kebenaran. Bukannya malah melepaskan kebenaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kebenaran yang begitu kuat, pengajaran yang begitu kuat, yang sangat layak bagi kita untuk genggam, itu saja kita tinggalkan misalnya. Nah, lantas kita mau berpegang pada yang mana lagi? Kita mau cari yang mana lagi? Oh, saya mau berpegang karena si B tawarkan ini dan itu. Sementara firman Tuhan yang dia tawarkan itu adalah hal yang bersifat kekal. Anda tidak akan pernah rugi, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita berdiri, maka kita dapat berpegang dengan kuat. Kita berpegang dengan kuat kepada kebenaran yang memerdekakan saudara. Dan kebenaran itu akan terus membawa Anda ke arah yang lebih baik. Dan hidupmu akan semakin berubah ke arah yang lebih baik. Anda yang belum diselamatkan, firman Tuhan akan menuntun Anda kepada keselamatan. Anda yang sudah di dalam keselamatan, firman Tuhan akan membawa Anda kepada perubahan hidup yang semakin nyata. Firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa melakukannya. Dan ini adalah hal yang terpenting. Sehingga kami bukan orang yang mendengar saja, tetapi kami juga adalah orang yang setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri.